Halo cuy, selamat datang di Manhwa Film. Jadi di video kali ini saya akan bahas alur manhwa yang berjudul Kaisar Dewa Ling. Tapi sebelum masuk ke videonya, Mimin ingin mengatakan kalau Mimin ntar uploadnya agak telat cuy, karena Mimin nge-record ini jam 2 subuh karena hujan baru reda. Itu pun masih ada guntur-guntur sedikit-dikit. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita masuk ke videonya. Berpindah, yang dimana di aula pengumpulan tugas atau mengerjakan tugas untuk mendapatkan medali tentara. Orang-orang berkumpul dan sangat heran karena tugas-tugas yang ada di papan tersebut tinggal sedikit dan berkata, apa yang sedang terjadi? Mengapa tugas berbulu monster diambil alih oleh orang lain? Mungkinkah untuk mendapatkan medali tentara, beberapa tentara bersatu untuk menyelesaikan tugas-tugas ini? Masuk akal itu. Tidak mungkin satu orang menyelesaikan begitu banyak tugas. Lin Cheng pun telah datang ke aula tersebut sambil membawa beberapa barangnya untuk ditukarkan dengan medali tentara ke penjaga aula tersebut. Lin Cheng berkata, ini semua adalah bahan-bahan yang kudapatkan dari tugasku. Aku datang untuk menyerahkan tugasku. Medali tentara yang kudapatkan dari semua bahan-bahan ini seharusnya cukup bagiku untuk dipromosikan menjadi tentara bulanan, bukan? Orang-orang yang melihat Lin Cheng telah berburu banyak monster berkata, dengan begitu banyak bahan monster, apakah karena dia telah sepenuhnya menyelesaikan tugas berburu monster? Ini terlalu ganas, satu orang bisa membunuh banyak monster. Aku mempunyai firasat di tentara api biru akan mempunyai seseorang berbakat dan pelan-pelan akan bangkit. Dan penjaga aula tersebut pun memberikan Lin Cheng bukti sebagai tentara bulanannya milik Lin Cheng dan berkata, bahan dari tugas tidak ada masalah, ini adalah bukti sebagai tentara bulanan milikmu. Dan Lin Cheng pun mengambil tentara bulannya dan berterima kasih kepada penjaga aula tersebut. Si penjaga aula tersebut berkata, apakah ada hal lain yang bisa kubantu? Lin Cheng menjawabnya, sebenarnya ada masih satu hal lagi. Aku ingin mengambil tugas untuk menangkap Dewa Dara. Scenes pun berpindah di aula Baiko. Lin Cheng telah datang di aula Baiko dan berkata dalam hatinya, kali ini adalah tugas pengepungan dan penyerangan. Dengan banyak variabel, aku perlu memperbaiki beberapa pil untuk meningkatkan kekuatanku agar aman. Dan Lin Cheng pun memasuki aula Baiko tersebut dan disambut lama oleh penjaga dan berkata, Tuan Muda Ling, apa perluan hari ini? Lin Cheng pun memberikan sekertas kepada penjaga toko tersebut dan berkata, bantu aku siapkan bahan obat yang ada di daftar ini. Beritahu aku kalau sudah selesai. Aku akan pergi berkeliling terlebih dahulu. Dan penjaga toko tersebut pun mempersiapkan sesegera mungkin bahan-bahan yang dibutuhkan oleh Lin Cheng. Tapi salah satu dari penjaga toko, mungkin dia itu penjaga toko yang baru cuy. Jadi dia nggak tahu masalah yang dibuat oleh Lin Cheng di aula Baiko cuy, waduh. Dan penjaga toko tersebut pun berkata, apakah pangeran itu dari keluarga besar di kota api ini? Kenapa aku tidak pernah melihatnya? Dan penjaga toko satu lagi menjawabnya, pangeran itu tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Ling. Dia adalah orang yang menghancurkan lantai pertama aula Beko dan bisa pergi keluar tanpa cedera. Kepala aula secara khusus memberi perintah agar memperlakukan Tuan Lin Cheng dengan hati-hati. Dan penjaga toko yang baru itu pun berkata, wah, tak disangka terlihat sangat muda tapi sangat hebat. Dan berpindah, yang dimana Lin Cheng telah berkeliling-keliling untuk melihat bahan-bahan obat. Dan Lin Cheng menemukan salah satu bahan obat yang ada di sana dan berkata dalam hatinya, ini kayu spiritual King Long. Aku tidak menyangka ada hal semacam ini di dunia ini. Dulu demi membangunkan satu set 5 elemen, aku mencari di alam dewa selama ribuan tahun, tetapi tidak bisa menemukannya. Dan Lin Cheng pun menunjuk bahan tersebut dan bertanya kepada penjaga toko, berapa harga barang ini? Aku mau itu. Penjaga toko tersebut pun menjawabnya, selamat datang tuanku. Bahan ini sebesar 100.000 koin emas. Dan Lin Cheng pun langsung membelinya tanpa pikir panjang. Tiba-tiba ada seorang yang berkata, tunggu dulu, aku berikan 200.000 koin emas, barang itu jadi milikku. Lin Cheng berkata, apa yang kamu katakan? Aku sudah membelinya.
Penjaga toko tersebut pun juga berkata, "Tuan, sungguh maaf, kayu ini memang sudah dibeli oleh Tuan Modaling." Dengan sikap sombongnya, pria itu melemparkan 200.000 koin emas ke hadapan Lincheng dan berkata, "Anak muda, ini 200.000 koin emas. Kamu sudah untung banyak. Cepat berikan kayu itu kepada aku." Tapi Lincheng berkata, "Maaf, aku tidak bisa menjual kayu ini." Mendengarkan perkataan dari Lincheng, pria itu sangat kesal dan berkata, "Tidak dijual. Kakakku Yen Fengsu adalah master tertinggi kedua di tentara api biru bulanan. Jika kamu pintar, serahkan saja kayu itu dengan patuh. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati mengenaskan." Tapi dan santainya, Lincheng ingin pergi dari situ untuk mengambil bahan-bahannya dan mengatakan kepada pria itu kalau pria itu idiot. Pria itu sangat marah karena dipanggil idiot oleh Lincheng dan menyerang Lincheng. Tapi dengan santainya, Lincheng menangkap serangan dari pria itu dan berkata, "Aku hanya mau beli bahan obat dengan tenang. Kenapa selalu ada orang sembrono yang menggangguku? Aku tanya padamu, apakah aku terlihat seperti orang yang mudah ditindas?" Pria itu yang melihat kekuatan Lincheng lebih kuat darinya berkata, "Tunggu dulu, aku yang salah, Master, tolong ampuni aku." Tapi Lincheng tidak mengampuninya dan memberikan sedikit pelajaran kepadanya. Penjaga toko yang melihat kejadian tersebut berkata, "Tanggung akibatnya dari perbuatanmu sendiri." Beberapa saat kemudian, Lincheng telah selesai memilih obat yang dibutuhkannya dan segera pergi dari aula Baiko. Penjaga toko berkata, "Tuan Modaling, hati-hati di jalan, ditunggu kunjungannya lain kali." Dan penjaga toko tersebut pun melihat pria itu. Ternyata pria itu telah cacat dan tidak bisa disembuhkan lagi dan tinggal tunggu ajalnya saja. Berpindah di hari berikutnya yang dimana Lincheng telah berlatih untuk meningkatkan kultivasinya. Beberapa saat kemudian, Lincheng pun telah berhasil menembus ke tingkat 4 alam Zenling. Lincheng berkata dalam hatinya, sudah memurnikan sekumpulan pil spiritual dan menelannya. Akhirnya sisa mencapai master tingkat 4 alam Zenling. Sudah saatnya mengambil tugas untuk mengepung sekte Dewa Dara dan berpindah kembali, yang dimana misi pengepungan sekte Dewa Dara telah dimulai dan ada sebuah kapal yang dinaiki oleh para prajurit yang mengikuti misi tersebut. Kapten dari misi tersebut berkata, "Kali ini pergi ke Pulau Tengkorak untuk mengepung iblis yang tersisa dari sekte Dewa Dara adalah kesempatan besar bagi untuk kalian mendapatkan medali militer. Bunuh iblis yang tersisa, tingkat master 1 alam Zenling akan mendapatkan 100 medali militer. Master tingkat 2 alam Zenling mendapatkan 200 dan seterusnya." Dan kita diperkenalkan nama dari pemimpin misi tersebut bernama Lumeng. Lumeng berkata kepada prajurit tersebut, "Semuanya bunuh musuh dengan berani." Para tentara-tentara pun juga ikut menyoraki dan bersemangat untuk melayani tentara api biru. Dan ternyata Lincheng juga mengikuti misi tersebut dan berkata dalam hatinya, "Medali militer begitu banyak. Tampaknya setelah tugas ini selesai, medali militerku cukup untuk menjadi tentara harian." Pada saat itu, aku bisa berpartisipasi dalam konferensi pertempuran militer di tentara. Tapi tiba-tiba ada 2 orang yang mendekati Lincheng dan berkata, "Lincheng, kamu sedang tidak bermimpi mendapatkan medali militer kan? Lincheng, sebaiknya kamu memikirkan bagaimana cara bertahan hidup di tugas kali ini." Lincheng bertanya kepada kedua pria itu bahwa mereka itu siapa. Dan diperkenalkan, yang satu Cheng Tianhe dari keluarga Cheng dan yang satu Ye Fengsu dari keluarga Yi. Dan Cheng Tianhe berkata, "Cheng Tianyu adalah adik sepupuku, aku mau kamu membayar dengan nyawamu." Ye Fengsu berkata, "Orang yang kamu buat cacat di aula Beko siang hari tadi adalah adikku. Kamu sudah menindas orang yang tidak seharusnya kamu tindas. Kami sudah memutuskan harus membuatmu sengsara." Para prajurit-prajurit tersebut yang melihat kedua pria tersebut berkata, "Bukankah itu Ye Feisu dan Cheng Tianhe, 2 tentara teratas dalam tentara bulanan?" Lincheng benar-benar menyinggung mereka berdua lagi. Walaupun Lincheng memiliki bakat luar biasa, tapi dia terlalu menonjolkan diri. Bukankah itu terlalu mudah ditindas? Jika aku Lincheng, aku akan melepaskan tugas ini dan bersembunyi di barak militer dengan patuh.
Yefesu berkata sambil menuju ke Linceng, "Lin Jancang, jika kamu insal sekarang itu tidak ada gunanya, kami harus membunuhmu." Tapi Linceng memukul dari tangan Yefesu dan berkata, "Banyak omong kosong, mau bunuh aku? Aku sarankan lebih baik kalian bersihkan leher kalian dengan baik dan tunggu aku mencari kalian." Dan Linceng pun pergi untuk berteduh dan berkata, "Maaf, aku mau pergi berteduh terlebih dahulu dan tidak bisa menemani kalian." Yefesu yang melihat Linceng memukul tangannya serta memalukan dirinya di depan banyak orang dan berkata, "Linceng, aku pasti akan menemukanmu, lalu aku akan mencabik-cabikmu dan menyiksamu sampai mati." Tapi Cheng Tanhe berkata, "Tuan Ye, jangan khawatir, aku sudah menyuap Komandan Lumeng, dia akan memberitahu kita lokasi Linceng. Kali ini Linceng pasti akan mati." Berpindah di Pulau Tengkorak, yang dimana Linceng satu persatu menghabisi orang-orang dari Sekte Dewa Dara. Selesai menghabisinya, Linceng berkata, "Ternyata para monster dari Sekte Dewa Dara memakan manusia, membunuh mereka 10.000 kali pun tidak berlebihan." Tapi tiba-tiba ada anak panah yang menyerang Linceng dengan sangat cepat. Tapi Linceng masih bisa menghindari anak panah tersebut dan berkata, "Sudah begitu sangat cepat, dia sudah datang." Ternyata anak panah tersebut diluncurkan oleh salah satu orang dan berkata, "Bisa menghindari tombak terbangku, Linceng, sepertinya kamu hebat juga." Linceng bertanya, "Apakah Ye Fengsu dan Cheng Tanhe mengutusmu kemari?" Pria itu pun berkata, "Keluarga Cheng, keluarga Liu, dan keluarga Ye Fengsu telah mengeluarkan perintah buronan. Asalkan bisa membunuhmu, aku bisa mendapatkan 50.000 medali militer." Dan pria itu pun menyerang Linceng sambil berkata, "Anak muda, setelah mati jangan salahkan orang lain. Jika mau menyalahkan, salahkan keberuntunganmu yang sangat bagus. Aku bisa memenangkan 50.000 medali militer dengan cuma-cuma." Linceng bertanya, "Keberuntungan yang sangat bagus. Nanti juga kamu tahu apakah kamu beruntung atau sial." Dan Linceng pun mengeluarkan pedangnya. Pria itu yang melihat Linceng mengeluarkan pedangnya berkata, "Aku ini berada di peringkat 8 dalam daftar bulanan tentara api biru. Aku diberi julukan bayangan tombak terbang, Lice." "Linceng, apa menurutmu aku tidak bisa membunuhmu?" Tapi di sini Linceng menancapkan pedangnya ke tanah dan menantang Lince untuk membunuhnya. Dan Lince pun menyerang Lince menggunakan anak panahnya. Anak panah tersebut membentuk dua naga laut yang menyerang Linceng. Tapi Linceng masih menghindari anak panah dari Lince dengan sangat cepat. Lince sangat kaget karena Linceng bisa menghindari serangan anak panahnya. Linceng berkata, "Sayang sekali seranganmu tidak kena." Dan Lince berkata, "Sial, jangan sombong terlebih dahulu, aku hanya uji coba saja." Dan Lince pun menyerang Linceng menggunakan 4 anak panahnya. Tapi dengan sangat cepat Linceng menghindari 4 anak tersebut dan berkata, "Hanya ini, ci, kamu tidak mampu ya?" Lince sangat marah karena Linceng mengejeknya dan berkata, "Linceng, saat ini kamu berhasil membuatku marah." Dan Lince pun mengeluarkan ulu tembaknya dan menyerang Linceng. Semua anak panah yang dimiliki Lince diserangkan untuk Linceng. Tapi Lince mengeluarkan teknik bayangan darah tanpa jejak. Dan serangan anak panah dari Lince telah berhasil mendarat di tempat Linceng berada. Lince tertawa dan berkata, "Lin Janceng, aku lihat kamu masih bisa bersembunyi di mana. Ini adalah akhir dari membuatku kesal. Ingat perkataanku saat tiba di neraka." Tapi tanpa diduga-duga, Linceng telah berada di belakang Linceng dan bertanya, "Tadi ingat apa?" Linceng sangat kaget karena Linceng telah berada di belakangnya. Tapi di sini tiba-tiba Linceng menendang Linceng hingga terjatuh dari atas tebing. Linceng berkata, "Mau bunuh aku berulang kali, dasar sampah." Dan Linceng pun menghampiri Lince yang sudah terkapar di tanah dan mengayunkan pedangnya ingin mengakhiri hidup dari Lince. Lince yang melihat Linceng ingin membunuhnya berkata,
Tunggu, jangan bunuh aku. Aku punya 300.000 lebih medali militer. Aku akan berikan kepadamu. Dan Lincang pun memberikan Lincang medali militernya. Lincang berkata, tidak disangka bisa mendapatkan medali militer seperti ini. Cara yang baik. Lincang yang melihat perhatian dari Lincang teralihkan berkata dalam hatinya, Lincang, kamu terlalu bodoh. Dan Lincang pun mengeluarkan belatinya dan menyerang Lincang. Tapi tiba-tiba ada serangan yang tepat mengenai dari leher dari Lincang. Ternyata serangan tersebut berasal dari Lincang. Lincang berkata, dasar bodoh. Dan Lincang pun tewas. Lincang berkata dalam hatinya, saatnya mencari Efesu dan yang lainnya untuk melunasi tagihan. Mereka seharusnya mengumpulkan banyak medali militer. Shinz pun berpindah di kuil Sekte Dewa Dara, yang dimana pengikut dari Sekte Dewa Dara telah tewas dibuat oleh tentara api biru. Diperlihatkan 3 tentara api biru sedang mengobrol satu sama lain dan berkata, Ergozi, kali ini kamu membunuh 5 alam Zhen Yuan dari pengikut Sekte Dewa Dara. Jika dihitung ada 150 jasa militer. Kak Wang, kamu juga membunuh tidak sedikit. Melakukan tugas pengepungan seperti ini sangat menyenangkan. Siapa bilang tidak? Jika ikut beberapa kali lagi, aku bisa menukarkan medali militerku dengan senjata yang bagus. Tapi tiba-tiba ada salah satu seorang dari tentara biru berkata, jangan terlalu senang terlalu dini. Kamu harus menyerahkan setengah dari jumlah militermu yang didapatkan. Dan salah satu prajurit tentara biru berteriak dan berkata, semuanya kemari dan serahkan medali militer. Dan prajurit-prajurit tentara biru pun berbarisan untuk menyerahkan medali militer. Para prajurit-prajurit tentara biru berkata, mengapa kita harus memberikan mereka medali militer yang kita peroleh dari kerja keras kita sendiri? Orang-orang dengan latar belakang yang kuat dan kekuatan yang tinggi ini, jika kamu tidak patuh, maka akan dibunuh. Apa yang bisa akan kita lakukan? Terimalah nasibmu, orang biasa seperti kita tidak bisa melawan mereka yang berkuasa. Dan Efesu berkata kepada prajurit-prajurit tersebut, tidak ada gunanya untuk mengeluh, lebih baik serahkan medali militer kepada kami. Efesu bertanya kepada Cheng Tanhe, Tuan Cheng, kali ini kamu memiliki setidaknya puluhan ribu medali militer, bukan? Cheng Tanhe menjawabnya, Tuan Ye juga mendapatkan tidak sedikit, tapi jika bisa menangkap Lin Jancheng barulah sebuah pendapatan yang sangat besar. Dan Cheng Tanhe memeriksa sakunya dan berkata, oh ya, coba aku lihat apakah Komandan Lu Meng sudah memberitahu informasi kepada aku tentang keberadaan dari Lin Cheng. Tapi tiba-tiba ekspresi dari wajah Cheng Tanhe yang melihat token tersebut tiba-tiba berubah. Efesu bertanya-tanya, ada apa Tuan Cheng? Apa yang salah? Cheng Tanhe berkata, di sini menunjukkan bahwa Lin Cheng ada di sebelah kita. Apakah menurutmu ini konyol? Tapi tiba-tiba ada ledakan dari dinding yang membuat mereka semua kaget dan bertanya-tanya siapakah yang meledakkan dinding tersebut. Dan di balik sepulan asap ada seseorang berkata, Cheng Tanhe, Efesu, bukankah kalian memburuku? Aku sudah datang. Dan ternyata seseorang yang meledakkan dinding tersebut ialah Lin Cheng. Prajurit-prajurit tersebut berkata, oh Tuhan, Lin Cheng yang diburu oleh Cheng Tanhe dan Efesu datang kemari untuk membunuh. Sungguh gila. Kemampuan dia dibandingkan Tuan Cheng dan Tuan Ye sangat jauh berbeda. Apakah dia tahu itu? Aku lihat dia juga tertekan. Dia ingin membunuh beberapa orang lagi untuk mendapatkan kembali uangnya. Sangat disayangkan satu orang berbakat akan gugur. Efesu berkata, brengsek kamu, Lin Cheng. Ada jalan ke surga, tapi kamu tidak mau malah menerobos masuk ke pintu neraka tanpa pintu. Cheng Tanhe juga berkata, karena kamu sudah mengantarkan nyawamu sendiri ke sini, maka serahkanlah nyawamu. Tapi Lin Cheng mengeluarkan auranya dan bertanya, mau mengambil nyawaku, kalian tidak layak. Efesu dan Cheng Tanhe menyerang Lin Cheng secara bersama-samaan. Tapi Lin Cheng berkata, kebetulan sekali, kalau begitu biarkan kalian rasakan jurang penderitaan yang sesungguhnya. Dan Lin Cheng pun mengeluarkan teknik pukulan Huang Quan dan menyerang Efesu. Dan Efesu pun terkena serangan dari Lin Cheng dengan sangat telak.
Dan Lin Cheng sekali lagi mengeluarkan jurus pertama pedang bayangan darah dan menyerang Cheng Tan-he. Cheng Tan-he pun terkena serangan dari Lin Cheng dengan sangat telak. Kedua orang tersebut pun telah dikalahkan oleh Lin Cheng dengan sekejap mata. Dan Lin Cheng pun menghampiri kedua orang tersebut dan berkata, "Sekarang nyawa kecil kalian berada di tanganku." Para prajurit tersebut yang melihat kejadian tersebut berkata, "Apakah ini lelucon?" Lin Cheng benar-benar bertarung dengan keduanya dan membuat dua peringkat teratas dari tentara bulanan cacat. Kekuatan seperti ini mungkin juga termasuk yang terbaik di tentara harian. Aku sudah salah menilai. Tidak disangka Lin Cheng begitu mengerikan. Cheng Tan-he bertanya, "Apakah katamu nyawa kami berada di tanganmu?" Lin Cheng, "Jangan kira kamu sudah mengalahkan kami, kamu begitu bersikap sombong. Jangan lupa, semua orang di sini adalah tentara pebiru milikku. Semuanya adalah orang-orangku." Dan Cheng Tan-he menunjuk Lin Cheng dengan jarinya dan berkata, "Asalkan aku memberi perintah, kamu akan musnah menjadi." Tapi tiba-tiba Lin Cheng menyerang Cheng Tan-he dan membuat tangan dari Cheng Tan-he yang menunjuk Lin Cheng terputus. Dan Cheng Tan-he pun merintih kesakitan. Lin Cheng berkata, "Siapa yang mengizinkan kamu untuk menunjukku dengan jarimu?" Dan Lin Cheng menyerang Cheng Tan-he. Cheng Tan-he berkata, "Tunggu Tuan Lin, jangan bunuh aku." Dan Lin Cheng pun menusuk Cheng Tan-he dan Cheng Tan-he pun tewas. Lin Cheng berkata, "Orang mengacamku hanya punya satu akhir, yaitu mati." Dan Lin Cheng bersamaan mengeluarkan aura iblisnya yang membuat para tentara-tentara tersebut berkata, "Mengerikan sekali. Niat membunuh hampir disatukan menjadi esensi sangat layak disebut iblis. Dia sendiri yang memusnahkan dua master dari tentara bulanan. Bahkan jika kita maju bersamaan, kita bukan lawannya. Lupakan saja. Lagi pula Cheng Tan-he juga menganggap kita sebagai kuli yang bisa dieksploitasi. Lebih baik kita pura-pura saja tidak melihatnya." Ye Fei-su yang melihat Lin Cheng membunuh Cheng Tan-he berkata dalam hatinya, "Cheng Tan-he mati begitu saja. Tidak bisa. Aku harus mohon ampun, kalau tidak aku juga akan terbunuh." Dan Ye Fei-su pun berlutut meminta maaf kepada Lin Cheng dan berkata, "Sebelumnya aku menabrak Tuan karena berpikir dangkal. Asalkan Tuan bisa mengampuniku, aku akan pulang dan segera membunuh adikku yang tidak berguna itu untuk melepaskan amarahmu." Dan Lin Cheng menurunkan senjatanya dan bertanya, "Mau boleh hidup bukannya tidak boleh, tapi kamu harus menyerahkan semua medali militer kepada aku." Ye Fei-su bertanya, "Jika aku memberikan medali militer, apakah kamu tidak akan membunuhku?" Lin Cheng menyimpan pedangnya ke sakunya dan berkata, "Tentu saja. Asalkan kamu memberikanku medali militer, kamu tidak akan mati karena pedangku." Dan Ye Fei-su pun memberikan Lin Cheng medali militernya dan berkata, "Baik, aku akan berikan medali militer ada di sini, semuanya untukmu." Lin Cheng bertanya, "Bukankah medali militer ini harus ditransfer ke medaliku?" Ye Fei-su berkata, "Ini adalah medali militer yang tidak terdaftar, kamu dapat mengurutkannya secara langsung." Ye Fei-su berkata dalam hatinya, "Lin Cheng, kamu mempermalukanku hari ini. Aku akan membalaskan dendamku ini, lihat saja nanti." Dan Lin Cheng pun menyimpan medali tentara tersebut dan berkata, "Selanjutnya kamu bisa mati." Dan Lin Cheng pun menendang Ye Fei-su sehingga Ye Fei-su pun terlempar sehingga menabrak dinding. Ye Fei-su berkata, "Kamu tidak bisa dipercaya." Tapi di sini Lin Cheng hanya berkata, "Untuk apa membahas kepercayaan dengan orang semacam dirimu? Apalagi aku hanya berkata tidak akan membiarkanmu mati karena pedangku. Tapi aku tidak pernah bilang kamu tidak akan mati karena tendanganku." Ye Fei-su berkata, "Dasar brengsek." Dan Ye Fei-su pun tewas. Para prajurit tersebut yang melihat kejadian itu berkata, "Lin Cheng sungguh kejam. Bahkan dia tidak mengedipkan mata saat membunuh Cheng Tan-he dan Ye Fei-su. Dia baru saja datang di tentara pebiru dan sudah mendapatkan banyak musuh. Sungguh tidak takut mati. Selanjutnya, apakah dia akan merebut medali militer milik kita?" Dan Lin Cheng pun melihat ke arah para prajurit tersebut sehingga para prajurit tersebut pun ketakutan karena melihat Lin Cheng. Lin Cheng pun tersenyum dan berkata, "Semuanya, aku Lin Cheng bukanlah seorang pembunuh. Jadi jangan khawatir. Aku tidak hanya akan merebut medali militer kalian, tapi sebaliknya, aku bahkan masih mempersiapkan kalian medali militer." Para prajurit tersebut bertanya-tanya, memberikan apa maksudnya?
Linceng bertanya, orang-orang yang mengambil medali militer kalian barusan adalah Bawan, Cheng Tanhe, dan Yefesu kan? Asalkan bisa membunuh mereka, aku dapat membiarkan kalian hidup. Dan juga kalian bisa mendapatkan medali militer yang telah kalian kumpulkan. Orang-orang sangat kaget dan berkata, apa yang kamu katakan? Ling Jiancheng, kami adalah ratusan orang di sini. Jika kamu benar-benar berani membunuh kami, kamu juga akan di jalan buntu. Dan prajurit dari Cheng Tanhe dan juga Ye Feisu berkata, benar semuanya, jangan dengar Linceng, dilarang bertarung dengan satu sama lain di tentara biru. Selama kita bersatu, kita mungkin bisa menang melawan Lin Jiancheng. Dan Linceng pun mengeluarkan pedangnya dan menyerang prajurit dari Cheng Tanhe dan Cheng Tianhu 3 orang dan mereka pun tewas seketika. Linceng berkata, aku sudah bilang jangan menunjukku dengan jarimu. Apakah kalian sudah memikirkannya? Cepat pilih. Jangan menghindari dariku, aku tidak akan mengatakan hal yang sama kedua kalinya. Dan para prajurit tersebut pun berkata, bagaimana sekarang? Tidak ada cara lain, Linceng sudah bicara seperti itu. Sepertinya hanya bisa mengikuti perkataannya. Dan mereka pun mengepung bawahan dari Cheng Tanhe dan juga bawahan dari Ye Feisu dan berkata, maaf, kita dipaksa oleh Linceng. Jika kami ingin hidup hanya bisa membunuh kalian. Dasar kelompok belengsek, sudah menerima medali militerku, sangat senang ya. Sekarang melakukan pembalasan. Para prajurit Cheng Tanhe berkata, apa kalian sudah gila? Kita ini tentara biru, jangan gegabah. Tapi para prajurit tersebut pun berkata, hentikan omong kosongmu, bunuh mereka semua. Benar, jangan ada yang tersisa, karena sudah memutuskan lakukan sebaik mungkin. Dan mereka pun satu persatu membunuh prajurit Cheng Tanhe dan juga prajurit dari Ye Feisu. Dan mereka pun telah berhasil membunuh semua bawahan dari Cheng Tanhe dan juga bawahan dari Ye Feisu. Linceng pun berkata, bagus sekali. Selanjutnya kalian bisa mengambil medali militer kalian. Selain itu, jika ada orang lain yang menanyakan hal ini, kalian seharusnya tahu bagaimana harus menjawabnya, bukan? Dan pemimpin itu pun berkata, saat aku menunggu untuk mengepung penjajah yang tersisa di sekte Dewa Dara, aku menghadapi penyergapan. Meskipun Cheng Tanhe dan juga Ye Feisu berjuang dengan berani untuk membunuh musuh, sayangnya mereka mati. Apakah Tuan Ling puas dengan jawaban seperti itu? Linceng pun menjawabnya, bagus, kamu memiliki masa depan yang cerah, tapi aku harap kalian tidak mengecewakanku. Dan Linceng pun secepat kilat menghilang dari tempat tersebut. Dan mereka pun lega dan berkata, akhirnya iblis ini pergi, tidak pernah menyangka kemampuannya begitu hebat. Semuanya masalah hari ini harus dirahasiakan, jika tersebar semuanya akan mati. Dan mereka pun berkata, tenang saja, kita semua mendapatkan keuntungan, kita harus bagaimana? Dan tiba-tiba ada seseorang yang datang dari atas dinding dan menghancurkan dinding tersebut dan berkata, apa yang terjadi sebenarnya? Bagaimana Cheng Tanhe dan juga Ye Feisu mati? Ternyata seseorang itu adalah Komandan Lumeng. Para prajurit berkata, Komandan Lumeng, ternyata dia datang. Dia datang kemari karena mendapatkan informasi tentang kematian Cheng Tanhe dan juga Ye Feisu. Rumor dapat memberikan kebingungan antara apa yang benar atau salah. Kita harus tetap diam. Dan Komandan Lumeng pun sangat marah dan berkata, dasar sekelompok bajingan, apakah kalian tuli? Bicaralah bagaimana mereka bisa mati. Dan Komandan Lumeng pun mengeluarkan auranya yang membuat sekitar rasanya hancur. Dan pemimpin yang sudah berjanji dengan Linceng berkata, Komandan, mohon ampun, hamba menghadapi penyergapan. Cheng Tanhe dan juga Ye Feisu mati bersama bawahan mereka. Komandan Lumeng berkata, apa katamu? Kamu ingin menipuku dan omong kosong semacam ini? Apakah Linceng yang membunuh mereka? Cepat katakan, kalau tidak aku akan membunuhmu sekarang. Tapi para prajurit tersebut pun memberi hormat dan berkata, lapor Komandan, Cheng Tanhe dan juga Ye Feisu dan yang lainnya benar-benar mati di tangan sekte Dewa Dara. Aku bersedia menjamin dengan Linceng, hal ini tidak ada hubungannya dengan dia. Komandan, mohon ampun, kenyataannya memang seperti itu. Komandan Lumeng yang melihat mereka semua bersaksi melepaskan orang tersebut dan berkata, aku pasti akan menyelidiki dengan jelas. Jika ada yang tidak beres, kalian pasti akan dihukum. Komandan Lumeng pun pergi dari tempat tersebut sambil berkata dalam hatinya,
Harus ada orang yang bertanggung jawab atas kematian Cheng Tanhe dan Ye Feisu. Lin Jiancheng, kamu tidak akan bisa lari. Sins pun berpindah di tengah pulau, tepatnya di gunung berapi. Ada seseorang wanita yang bermeditasi di tengah pulau tersebut. Ternyata Lin Jing telah berada di sana sambil memerhatikan wanita tersebut dan berkata dalam hatinya, aneh sekali, disinilah aura di pulau itu berkumpul. Logikanya seharusnya ada tanaman langka dan harta karun. Tetapi mengapa hanya ada satu wanita di sini? Apakah dia anggota sekte Dewa Dara? Dan tiba-tiba ada tanaman yang muncul dari lava yang membuat Lin Jing sangat kaget dan berkata dalam hatinya, teratai api inti bumi, ternyata ada harta karun yang begitu berharga di sini. Tapi tanpa disadari, Lin Jing menjatuhkan sebuah batu yang sangat kecil sehingga membuat keberadaannya diketahui oleh wanita tersebut. Dan part ini pun bersambung.